Selamat siang anak-anakku. Kita kembali berjumpa ya pada pembelajaran kita berikutnya. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai gerak pada tumbuhan. Langsung saja ya. Oke, kalian perhatikan di depan ya, sistem gerak pada tumbuhan. Nah, kalau kita bicara tentang sistem gerak pada tumbuhan berarti ada peta konsep. Ya, ada peta konsep yang harus kita ketahui. Mari kita buka. Oke, peta konsepnya adalah tumbuhan melakukan beberapa gerakan. Ya, yang pertama ada yang dikenal dengan nama gerak esionom. Ya, yang kedua ada yang dikenal dengan nama gerak endonom. Dan yang ketiga sebenarnya ada yang dikenal dengan nama gerak higroskopis. Tetapi dia tidak terlalu banyak dibahas. Ya, nah. Setiap gerakan ini memiliki bagian-bagiannya. Ada pembagiannya lagi. Gerak esionom terbagi atas 3 bagian. Yang pertama gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, gerak endonom sendiri adalah dikenal dengan nama gerak spontan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke. Nah, ini dia. Gerak pada tumbuhan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Gerak pada tumbuhan dibedakan oleh 3 macam. Yang pertama gerak higroskopis, gerak esionom atau esionom, gerak endonom ya. Ini 3 gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, kita bahas nomor 1. Gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena perubahan ya, karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengkerutan yang tidak merata ya. Gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengkerutan ya yang tidak merata di dalam sel tumbuhan. Contohnya ya, merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Merekah kulit buah-buahannya karena yang sudah kering, merekah kulit buah-buahnya sudah kering ya pada tanaman polong-polongan. Yang kedua, membukanya dinding sporanium atau kotak spora pada tanaman paku-pakuan. Yang ketiga, membentang dan menggulungnya gigi peristom pada sporanium tumbuhan lumut. Mari kita lihat contohnya. Nah, inilah dia. Ini contoh daripada gerak higroskopis tadi, ya. Membentang dan menggulungnya gigi peristom pada tumbuhan paku, ya, pada tumbuhan lumut. Inilah dia contoh gigi peristom tadi. Membentang dan membukanya, membentang dan menggulungnya, membentang dan menggulung, ya, gigi peristom pada tumbuhan lumut. Inilah dia. Oke, nah itu gerak higroskopis. Kita lanjutkan. Ada yang dikenal dengan nama gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Ya, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak esionom tadi terbagi atas 3. Yang pertama gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Ya, mari kita bahas. Nah, gerak esionom yang tropisme. Apa itu gerak esionom yang tropisme? Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi dia bergerak karena ada rangsangannya datang dan dia akan mengikuti arah rangsangannya. Dia akan mengikuti, itu tropisme. Nah, tropisme ini ada 2 jenis, yaitu tropisme negatif, ya, negatif, dan tropisme positif. Apa bedanya? Tropisme positif adalah tropisme yang gerakan yang mendekati arah rangsangan. Sedangkan tropisme yang negatif dia menjauhi arah rangsangan. Ya, tropisme positif dia mendekati, tropisme negatif dia menjauhi. Itu dia, ya. Oke. Nah, gerak tropisme tadi terbagi atas beberapa lagi. Yang pertama, fototropisme, ya, atau yang dikenal dengan nama heliotropisme.
kalau kata foto identik dengan cahaya, berarti ketika dia mendapatkan rangsangan cahaya, dia baru akan melakukan pergerakan. Nah, mari kita lihat pengertiannya. Fototropisme atau heliotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang mendekati atau menjauhi arah datangnya cahaya matahari. Ya, mendekati atau menjauhi arah datangnya cahaya matahari. Contoh, arah tumbuhnya batang. Ya, coba kita lihat. Arah gerak batang menuju kemana? Nah, ini dia. Kemana? Ya, dia akan mendekati arah cahaya. Cahaya berasal dari cahaya matahari berasal dari luar. Ya, batang tadi akan mengikuti arah datangnya cahaya. Ya, mendekati arah datangnya cahaya. Berarti dia termasuk tropisme positif. Ya. Nah, fototropisme positif maksud saya. Nah, yang kedua adalah geotropisme. Apa itu geotropisme? Gerak tumbuh-tumbuhan mendekati atau menjauhi gaya arah gravitasi bumi. Ya, geotropisme adalah gerak tumbuh-tumbuhan yang mendekati atau menjauhi arah gravitasi bumi, gaya gravitasi bumi. Contoh misalnya, arah gerak tumbuh akar, kemana dia? Mendekati arah gravitasi bumi. Contoh lagi, arah gerak tumbuh batang, kemana dia? Menjauhi arah gravitasi bumi. Ya, oke. Berikutnya, tikmotropisme. Gerak tubuh-tumbuhan karena ada rangsangan, ya, berupa sentuhan atau persinggungan. Ya, persinggungan. Contohnya, gerak sulur yang melilit pada batang atau pada satu benda keras. Ya, gerak sulur yang melilit pada benda keras apa saja itu bisa dia besi, bisa dia kayu dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah hidrotropisme. Kalau kata hidro itu identik dengan air, ya. Gerak tumbuh-tumbuhan karena rangsang berupa air, ya. Contohnya adalah gerak akar tanaman menuju sumber air. Itu dia, ya. Yang berikutnya kemotropisme. Gerak tumbuh-tumbuhan karena adanya rangsangan berupa zat kimia, ya, zat kimia. Ya, contohnya gerak tumbuhan akar menuju ke daerah yang banyak unsur haranya. Ya, tanah yang banyak unsur haranya, ke situ dia. Ya, jadi sekali lagi, yang pertama fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, yang keempat tikmotropisme, yang kelima kemotropisme. Oke, mari kita lihat. Ini dia. Ya. Gambar pertama adalah gerak geotropisme, baik dia negatif maupun yang positif. Gambar kedua adalah gerak tikmotropisme yang bersinggungan atau bersentuhan dengan benda keras, ya. Yang ini adalah gerak apa ini? Hidrotropisme, gerak akar menuju ke sumber air. Dan yang ini adalah kemotropisme, gerak akar menuju ke mana banyak adanya unsur hara, yang kemotropisme atau zat kimia. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah tadi kalau kita bahas mengenai gerak tropisme. Sekarang kita bahas mengenai gerak nasti, ya. Apa itu gerak nasti? Gerak sebagian tumbuh-tumbuhan akibat adanya rangsangan dari luar, tetapi gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datang rangsang. Jadi ini maksudnya, ada rangsangan dari lingkungan luar, tetapi tumbuhan tadi tidak mengikuti kemana arah rangsangan. Dia bergerak, tapi dia tidak mengikuti arah dari mana datangnya rangsangan. Nah, ini terbagi atas, itu maksudnya ya. Beda dengan tropisme. Kalau tropisme ada rangsangan dari luar, dia mengikuti arah rangsangannya. Dia bergerak, tumbuhan tadi bergerak mengikuti arah rangsangan. Kalau nasti, tumbuhan tadi bergerak tidak mengikuti dari mana arah datangnya rangsangan. Itu dia bedanya, ya. Oke, gerak nasti ini terbagi atas niktinasti, fotonasti, tikmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Oke, niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Ya. Gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan akibat adanya peristiwa malam hari. Ya, yang terjadi pada malam hari. Oke, contohnya
menguncupnya daun tumbuhan leguminosa atau kacang-kacangan menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai daun, ya, menutupnya atau menguncupnya daun tumbuhan kacang-kacangan atau polong-polongan, ya. Nah, menjelang petang akibat terjadi perubahan menuju ke malam hari. Itu yang dikenal dengan nama Nyctinasty. Mari kita lihat gambarnya. Ya. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Ya, ini dia. Awalnya dari pagi sampai sore dia seperti ini. Begitu menjelang malam, nah, dia mengalami perubahan. Dia menutup. Jelas ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Fotonasty berarti berkaitan dengan cahaya, ya. Gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan cahaya, seperti yang saya bilang tadi, ya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Jadi setiap jam 4 sore ada bunga yang mekar. Itu yang dikenal dengan nama bunga pukul 4. Mari kita lihat contohnya. Nah, inilah dia. Ya. Ini adalah bunga pukul 4. Ini bunga pukul 4. Lihat, sebelum pukul 4 dia begini. Sesudah pukul 4 seperti ini dia, mekar bunganya, kan? Nah, sebelum pukul 4 tertutup. Sesudah pukul 4 atau menjelang pukul 4 dia akan membuka pukul 4 sore, ya. Itulah dia. Oke, selanjutnya ada yang dikenal dengan nama seismonasty. Seismonasty atau tikmonasty adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Ya, tahulah kalau sentuhannya, ya bunga putri malu, ya. Gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica karena ada rangsangan sentuhan. Oke, mari kita lihat gambarnya. Ini dia, ya. Awalnya di sana sebelum dikasih rangsangan, ya, berupa tadi pulpen pensil tadi, ya. Begitu dikasih rangsangan, apa yang terjadi? Daunnya tadi akan mengalami pengatupan, tertutup, ya. Oke, jelas ya? Karena ada rangsangan berupa sentuhan pensil tadi, ya. Oke, berikutnya termonasty. Kalau termonasty dibicara tentang perubahan suhu, ya. Oke, apa yang maksud dengan termonasty? Termonasty adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu, ya. Contohnya, mekarnya bunga tulip disebabkan oleh suhu udara pada musim dingin. Jadi pada musim dingin bunga tulip itu mekar, ya. Kenapa? Karena pada musim semi itu biasanya suhunya lebih hangat daripada musim dingin, ya. Gerakan mekarnya itu dikenal sebagai gerakan termonasty, ya. Ya, oke, kita lihat gambarnya. Ini dia bunga tulipnya, ya. Bunga tulip akan menguncup ketika dia masih musim yang tidak sesuai dengan musimnya, itu musim dingin. Tapi begitu sudah masuk musim semi, karena suhunya sudah hangat, dia akan mekar, ya. Oke, itulah dia. Berikutnya ada yang dikenal dengan nama haptonasty. Haptonasty adalah gerakan nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora. Apa itu tumbuhan insektivora? Tumbuhan insektivora adalah tumbuhan pemakan serangga, ya, yang disebabkan oleh adanya sentuhan serangga. Ya, sekali lagi, haptonasty adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang akibat adanya sentuhan dari serangga. Oke, mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah tanaman Venus, ya. Ini adalah tumbuhan Venus yang dikenal dengan nama tumbuhan insektivora. Kemudian ini dikenal dengan nama kantong semar, ya. Ketika ada serangga masuk dia akan menutup. Nah, ini dia. Ini tumbuhan Venus, tumbuhan kantong semar. Ini merupakan tumbuhan insektivora. Dia menggunakan insektivora, dia menangkap insektivora untuk digunakan untuk apa? Untuk membantu proses di dalam tubuhnya dengan cara mengambil nitrogen dari serangga yang masuk ke dalam tubuhnya tadi. Ya, unsur nitrogennya digunakan untuk membantu kebutuhan di dalam sel tubuhnya. Itu dia, ya. Selanjutnya, nah, ada yang dikenal dengan nama nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerakan tumbuhan akibat rangsangan yang diterima lebih dari satu macam, ya. Oke, gerakan tumbuhan akibat rangsangan yang diterima lebih dari satu macam rangsangannya. Contohnya,
gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Ya, gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Ya, ini stomata pada daun dalam posisi yang terbuka. Ya, karena ada rangsangan, mungkin ada perubahan suhu, mungkin ada perubahan kelembapan dan lain sebagainya. Akhirnya stomata tadi itu menutup. Itulah dia, ya. Jadi rangsangannya itu tidak hanya satu, tetapi sudah berbagai macam. Itu yang dikenal dengan nama nasti kompleks, ya. Oke, selanjutnya adalah gerak taksis, gerakan yang ketiga, ya. Tadi gerak tropisme sudah, yang kedua gerak nasti, dan yang terakhir adalah gerak taksis. Oke, apa yang dimaksud dengan gerak taksis? Ya, gerak taksis adalah gerak pindah tempat, ya. Gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan tadi. Ya, seluruh bagian tubuh tumbuhan tadi yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi gerak pindah tempat seluruh atau bagian dari tubuh tumbuhan tadi yang terkena rangsangan. Jadi gerak pindah tempat. Jelas ya? Kalau tropisme, geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nasti, gerak tubuh tumbuhan tadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sedangkan gerak taksis, gerakan yang gerak pindah tempat seluruhnya, ya, gerak pindah seluruh bagian tubuh tumbuhan tadi, ya, kemana arah datang rangsangan datang. Itulah dia, ya. Mari kita lihat. Nah, taksis ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah kemotaksis dan fototaksis, ya. Apa yang maksud dengan fototaksis? Fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh cahaya. Ya, gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh cahaya. Contohnya adalah gerak kloroplas ke sisi sel yang terkena cahaya. Itu dia. Ya, gerak kloroplas menuju ke sisi sel pada daun yang terkena cahaya. Itu yang dikenal dengan nama fototaksis. Nah, selanjutnya dia dikenal dengan nama kemotaksis. Ya, ini dia kemotaksis. Gerak pindah tempat tubuh tumbuhan karena adanya pengaruh zat kimia atau bahan kimia. Inilah contohnya. Ya, gerak antheridium mendekati si archegonium. Ya, spora jantan mendekati spora betina. Itu yang dikenal dengan nama gerak kemotaksis. Itu contohnya. Ya, oke. Berikutnya, ini dia yang tadi saya bilang ya. Iya. Oke. Gerak kloroplas ke sel yang memperoleh cahaya disebut dengan fototaksis. Sehingga fototaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Tadi udah saya jelaskan. Nah, berikutnya gerak spermatozoid menuju sel telur pada archegonium tumbuhan ungu dan tumbuhan batu bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Ini tadi sudah saya jelaskan juga ya. Tadi saya bilang bahwa adanya gerak antheridium mendekati si archegonium karena ada zat gula atau protein untuk terjadinya peristiwa peleburan atau perkawinan. Ya, oke. Nah, oke. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ya, yang tadi ya, kalau kita bisa simpulkan bahwa gerak pada tumbuhan, ya, terbagi atas 3 bagian. Yang pertama gerak higroskopis yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Yang kedua gerak esionom dan yang ketiga adalah gerak endonom. Ya, kalau gerak endonom adalah gerak otomatis oleh tumbuhan. Nah, gerak esionom ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama gerak tropisme, yang kedua gerak nasti, dan yang ketiga adalah gerak taksis. Ya, gerak tropisme terbagi atas fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, kemudian kemotropisme. Ya, nah berikutnya ada yang dikenal dengan nama gerak nasti, niktinasti, ya, pembagian niktinasti. Kemudian apa lagi? Seismonasti, termonasti, fotonasti, nasti kompleks,
haptonasti. Dan yang terakhir adalah gerak taksis. Hanya dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Oke. Nah, ini penjelasan saya. Kalau kalian mau mencatat silahkan, tidak menjadi masalah sebagai bahan tambahan kalian. Ya, jika tidak kalian catat juga nggak masalah. Yang penting ketika saya menanyakan, ketika ada soal berkaitan dengan gerak pada tumbuhan ini, kalian sudah harus mengerti dan memahami. Oke, anak-anak. Oke, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, selamat siang. Tetap semangat.